Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pembimbing Ibu Mardia Agustina SHE MPDE dan kepada teman-teman. Di sini saya Muhammad Ramadan NPM 18124548 ingin menjelaskan tentang zakat di dalam kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama itu zakat. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zakat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mensucikan atau bertambah atau berkembang, berkah dan terpuji. Sedangkan secara istilah atau istilah syara, zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian hartanya, dan hukumnya itu wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Kemudian dalil zakat. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu mengambil dalil zakat di dalam Al-Quran yang artinya beri oleh kamu akan zakat. Itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan yang lainnya yang artinya ambil olehmu wahai Muhammad daripada mereka itu zakat. Itu di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Sedangkan di dalam hadis yang menerangkan tentang zakat juga, zakat fitri merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji yang dikerjakan waktu puasa, dan bantuan makanan untuk para fakir miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Yang seterusnya jenis-jenis harta wajib kena zakat. Zakat dalam literatur fikih Banjar dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama zakat jiwa, itu adalah badan atau yang disebut dengan zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Yang kedua zakat mal adalah zakat harta, adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan dan yang lain-lainnya. Dalam pembagian kriteria zakat harta, Syekh Muhammad Arsyad membedakan lagi menjadi dua bagian. Pertama, ada kriteria zakat harta yang ada kalanya dihubungkan dengan harta itu sendiri, dan kedua ada kalanya kriteria zakat itu dihubungkan dengan nilainya saja. Kriteria zakat harta yang terkait dengan harta itu sendiri dalam kitab Sabilul Muhtadin disebut terdapat 5 macam. Yang pertama, zakat binatang ternak. Yang kedua, zakat tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, zakat emas dan perak. Yang keempat, zakat rikas. Yang kelima adalah zakat tambang. Adapun zakat yang dihubungkan dengan nilai saja seperti zakat harta perdagangan. Kemudian selanjutnya syarat-syarat zakat. Ada syarat syah dan ada syarat wajib. Syarat wajib zakat yaitu pemilik harta beragama Islam, merdeka, harta yang dikeluarkan dimiliki secara sempurna, hartanya merupakan milik pribadi, tidak terikat dengan orang lain, harta yang dikeluarkan termasuk harta berkembang, telah mencapai nisab, telah mencapai 1 haul. Sedangkan syarat sah zakat yaitu niat dan tamlik. Kemudian selanjutnya nisab hewan unta, sapi dan kambing. Nisabnya unta 1-4 ekor itu tidak dizakati. 5-9 ekor itu zakatnya 1 ekor kambing usia 2 tahun, biri-biri usia 1 tahun. Kemudian 10-14 itu zakatnya 2 ekor kambing betina usia 2 tahun. 15-19 ekor itu zakatnya 3 ekor kambing. 20-24 itu zakatnya 4 ekor kambing. 25-35 itu zakatnya 1 ekor anak unta betina usia 1 tahun masuk ke 2 tahun. 36-45 itu zakatnya 1 ekor anak
unta usia 2 tahun masuk ke 3 tahun. 46 sampai 60 itu zakatnya 1 ekor anak unta usia 3 tahun masuk ke 4 tahun. Atau 1 ekor unta betina usia 4 tahun masuk ke 5 tahun. 76 sampai 90 ekor itu zakatnya 2 ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih. 91 sampai 120 ekor itu zakatnya 2 ekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih. 121 sampai 129 itu zakatnya 3 ekor anak unta betina. Dari 130 setiap 40 ekor anak 40 ekor dan seterusnya zakatnya 1 ekor unta betina usia 2 tahun masuk ke 3 tahun, dan untuk setiap 50 ekor dan seterusnya zakat 1 ekor unta betina masuk 3 usia 3 masuk 4 tahun. Kemudian nasab sapi 1 sampai 29 ekor tidak ada zakat. 30 sampai 39 ekor 1 ekor anak sapi usia 1 tahun. 40 sampai 59 1 ekor anak sapi usia 2 tahun. 60 sampai 69 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi sampai usia 1 tahun. 70 sampai 79 zakatnya 1 ekor anak sapi usia 2 tahun dan 1 ekor anak sapi usia 1 tahun. 80 sampai 89 zakatnya 2 ekor anak sapi usia 2 tahun. 90 sampai 99 itu zakatnya 1 ekor anak sapi usia 1 tahun. 100 sampai 109 itu zakatnya 1 ekor anak sapi betina dan 2 ekor anak sapi jantan. 110 sampai 119 2 ekor anak sapi zakatnya 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan. 120 sampai 129 zakatnya 3 ekor anak sapi betina. Zakatnya 130 sampai 139 itu zakatnya 3 ekor anak sapi jantan dan 1 ekor anak sapi betina. 140 sampai 149 itu zakatnya 2 ekor anak sapi betina dan 2 ekor anak sapi jantan. 150 sampai 159 itu zakatnya 5 ekor anak sapi jantan dan begitulah seterusnya. Kemudian nisab kambing. Zakat yang wajib dikeluarkan itu 1 sampai 39 ekor tidak ada zakat. 40 sampai 120 ekor itu zakatnya 1 ekor kambing. 40 sampai 120 itu zakatnya 1 ekor kambing betina usia 1 tahun atau 2 tahun. 121 sampai 200 itu zakatnya 2 ekor kambing betina usia 2 tahun. 201 sampai 300 zakatnya 3 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih. 301 sampai 400 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih. Dan setiap bertambah 100 ekor zakatnya 1 kambing. Kemudian seterusnya nisab zakat tumbuhan. Jadi adapun nisabnya ialah 5 wasak berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak ada zakat di bawah 5 wasak. Sedangkan nisab pertanian 5 wasak sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogramnya itu kira-kira 653 kg. Adapun ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara menggunakan alat atau alat penyiraman tanaman, maka zakatnya sebanyak 1/20 atau 5%. Jika pertanian itu diairi dengan air hujan, maka zakatnya sebanyak 1/10 atau 10%. Yang terakhir yaitu mustahik zakat. Jadi mustahik zakat itu ada 8. Yang pertama adalah fakir, kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima al-rikab, yang keenam mugharim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Nah, mungkin itu saja dari yang ulun sampaikan masalah zakat ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.